Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Yohanes pasal yang ke-16, mulai ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-23. Saudara, dari teks firman Tuhan ini kita akan belajar topik tentang duka cita akan berubah menjadi kemenangan. Mungkin hari ini ada duka cita, ada kesedihan, ada beban, ada persoalan, ada kesulitan, ada masalah yang sedang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Tetapi hari ini saya rindu kita akan belajar saudara, bahwa di dalam Tuhan duka cita itu akan berubah menjadi kemenangan. Allah akan mengerjakan kemenangan di dalam kehidupan anak-anaknya. Dalam hidup ini selalu akan ada masalah, persoalan, duka cita, dan sebagainya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan akan mengubah itu saudara. Tuhan akan bertindak dan mengubah segala beban persoalan kita menjadi satu kemenangan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya firman Tuhan ini akan digali secara objektif sehingga kita menemukan apa maksud firman Tuhan, dan kemudian akan dijelaskan secara sistematis sehingga gampang untuk saudara pahami. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Yohanes pasal 16 mulai ayat 16 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain apa yang kukatakan tadi? Yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Puji Tuhan, saudara. Konteks firman Tuhan ini adalah di mana Yesus mengajarkan kepada muridnya pada saat-saat terakhir. Yesus menegaskan bahwa murid-muridnya akan mengalami situasi duka cita. Tentu saja ini menunjuk kepada bagaimana dia akan mengalami penghukuman, bahkan sampai kepada akhirnya dia naik ke sorga. Dia bangkit naik ke sorga dan kemudian dia datang kembali. Itu yang dia tegaskan di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat lagi mereka akan mengalami duka cita oleh karena dia akan ditangkap, disiksa, kemudian disalibkan lalu mati, dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Itu hal-hal yang sebenarnya sebelumnya sudah dia tegaskan. Tetapi prinsip-prinsip yang saya mau kita renungkan dari firman Tuhan ini, saudara, adalah bahwa dalam duka cita yang dialami oleh murid-muridnya pada masa itu, pada waktu itu, ada beberapa hal yang ditegaskan oleh Yesus yang juga saya mau kita renungkan bersama dan aplikasikan dalam hidup kita. Bahwa di saat ini juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada berbagai hal, kesedihan, duka yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan dalam kesedihan dan duka itu, saya rindu kita merenungkan apa yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga kita akan kuat menghadapi segala situasi, segala kesedihan, segala duka, segala masalah dalam kehidupan kita. Hal pertama yang saya ingin kita renungkan, saudara, bahwa berbicara tentang penderitaan, berbicara tentang duka, berbicara tentang kesedihan, yang pertama yang saya rindu kita renungkan bersama, saudara, adalah ayat yang ke-16, di mana Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Prinsip pertama yang ditegaskan oleh Yesus di sini, saudara, bahwa tinggal sesaat saja kamu akan mengalami duka cita karena kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi dia juga tegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya mereka akan berduka karena mereka tidak melihat Yesus lagi, karena Yesus akan ditangkap, Yesus akan disalibkan, dan kemudian akan mati dan dikuburkan. Dan itu mendatangkan duka cita yang mendalam bagi mereka setelah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus. Tapi Yesus juga menegaskan bahwa tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Artinya apa, saudara? Bahwa duka cita yang mereka alami itu sifatnya hanya sementara, itu sifatnya hanya sebentar. Yesus rindu mereka sadar akan hal itu supaya mereka menghadapinya dengan cara yang benar, supaya mereka menjalaninya dan meresponinya, menyikapinya dengan cara yang benar ketika semuanya itu nanti terjadi. Jadi hal pertama yang ditegaskan oleh Yesus adalah bahwa segala duka yang akan mereka alami itu sifatnya hanya sementara. Itu juga yang hari ini saya rindu kita renungkan, saudara. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, persoalan, keberatan hidup, atau apapun yang saudara alami sebagai anak-anak Tuhan, di mana ada Tuhan yang menjamin kita. Hari ini Dia menjamin bahwa segala duka yang kita alami,
segala kesedihan kita yang kita alami, itu hanya akan sementara, saudara. Itu hanya akan sebentar. Segala masalah, duka cita, kesedihan yang saudara alami itu sifatnya hanya sementara. Supaya kita bersikap benar dalam menghadapi duka cita itu, supaya kita bersikap benar dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi kesedihan dan sebagainya. Hari ini adakah saudara yang sedang menghadapi masalah di dunia kerja saudara, dalam bisnis saudara, dalam ekonomi saudara, dalam usaha saudara, di tengah keluarga saudara, atau dalam hal apapun itu? Dengar saudara, kalau hari ini saudara tetap bertindak, tetap melangkah, tetap melakukan yang terbaik dalam kehidupan saudara, ada jaminan firman Tuhan, ada Tuhan yang berkuasa yang menjamin bahwa itu sifatnya hanya sementara. Duka cita, kesedihan, masalah, persoalan yang saudara alami itu hanya sebentar. Itu hanya sebentar. Hari ini saudara, saya rindu setiap kita, setiap saudara, mungkin ada beban masalah dalam kondisi seperti ini, ada kesulitan yang saudara alami. Mari pegang janji firman Tuhan ini, bahwa ini hanya sebentar. Akan ada Tuhan yang membela, akan ada Tuhan yang bertindak. Ketika kita tetap melangkah, menyikapinya dengan benar, meresponinya dengan benar, maka kita akan melihat Tuhan akan mengubah segalanya. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak paham, saudara, bahwa ini semuanya hanya akan sebentar. Masalah, persoalan, duka dan sebagainya yang saudara alami hanya akan sebentar. Kalau saudara tidak sadar akan hal itu, maka saudara akan bereaksi, bersikap dan bertindak salah, dan itu akan memperbanyak duka, itu akan mempersulit, dan itu akan memperdalam kesedihan. Tapi jika kita tahu bahwa ini sifatnya hanya sementara, dan kemudian kita sikapi dengan benar, maka hal kedua yang akan terjadi, saudara, kita akan lihat bersama. Hal kedua yang akan kita alami jika kita sadar bahwa ini semuanya sifatnya sementara. Ayat 20 dikatakan di sana, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap. Ada duka, ada kesedihan, ada masalah, ada persoalan. Kamu akan berduka cita atas semua itu. Tetapi lihat saudara, kalau kita sadar bahwa itu hanya sebentar dan kita sikapi semuanya dengan benar, maka tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita, kata firman Tuhan. Yesus yang berjanji, saudara. Yesus yang menegaskan bahwa duka cita, kesedihan, persoalan, keberatan yang mungkin kita tanggung, kita alami hari ini, itu akan berubah menjadi sukacita karena Tuhan sanggup mengubah semuanya itu. Jadi hal kedua yang perlu kita sadari tentang duka cita hidup, masalah hidup, saudara, bahwa itu akan Tuhan ubah. Allah sanggup mengubah itu. Allah sanggup mengubahnya menjadi sukacita. Air mata saudara hari ini, Allah sanggup ubah itu menjadi sukacita, menjadi tawa, menjadi kegirangan. Karena Tuhan akan lakukan mujizat, mengubah duka cita saudara. Sungguh luar biasa, saudara, jaminan firman Tuhan. Hari ini apapun yang saudara alami, firman-Nya menegaskan bahwa semuanya itu sifatnya sementara. Hadapi dengan benar, hadapi dengan benar, dan kemudian akan tiba waktunya Dia akan ubah itu semua menjadi sukacita. Ya, mungkin hari ini mata saudara berderai air mata oleh karena duka cita, tapi tetaplah bersikap benar, bertindak benar, melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan ubah semuanya menjadi sukacita ketika tiba waktunya. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang ketiga yang akan dikerjakan oleh Tuhan adalah ayat yang ke-23. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Yang ketiga yang Tuhan tegaskan adalah bahwa hari ini mungkin masih ada dalam duka. Hari ini mungkin masih ada dalam kesedihan. Hari ini mungkin masih ada dalam beban. Tetapi jika kita paham bahwa semuanya itu sifatnya sementara, bahwa Tuhan sanggup mengubah semuanya, dan kita sikapi semuanya dengan benar, kita hadapi semuanya dengan benar, maka ayat 23 dikatakan bahwa
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Artinya apa saudara? Bahwa Tuhan akan menjawab doa kita. Hari ini saudara sedang berduka, berdoalah. Hari ini bebanmu berat, berdoalah. Hari ini engkau menangis, engkau sedih dengan situasi dan kondisi yang ada. Ya, itu wajar, tetapi tetaplah berdoa. Hari ini sepertinya tidak ada harapan lagi sehingga hatimu hancur-hancuran. Tetaplah berdoa. Kenapa? Karena semuanya ini hanya sementara, saudara. Dan Tuhan akan mengubah duka cita ini menjadi sukacita. Dan Dia akan menjawab doa-doa kita dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi situasi kondisi kehidupan saudara? Baik di tengah keluarga, adakah masalah yang begitu berat, begitu rumit di tengah keluarga saudara? Baik dalam ekonomimu, adakah masalah begitu berat ekonomimu hancur-hancuran hari ini? Mungkin engkau terlilit utang hari ini. Ataukah dalam bisnismu hancur hari ini saudara? Semuanya serba sulit. Dengar, hadapi semuanya dengan benar, tetaplah berdoa. Karena apa saudara? Karena semuanya itu hanya akan sementara. Ada waktunya Tuhan akan ubah itu semua saudara. Bahkan ada waktunya saudara akan melihat Bapa menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan hari ini yang memberi semangat, memberi motivasi yang kuat bagi kita. Dan ini bukan hanya sekedar motivasi saudara, ini janji firman Tuhan. Dan saya percaya saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Ketika engkau mengalami janji firman Tuhan ini, di mana Tuhan mengubah kehidupanmu dan Tuhan jawab engkau ketika engkau menghadapi masalah dengan cara yang benar, maka saya rindu mendengar kesaksian saudara. Saya rindu saudara tuliskan kesaksian-kesaksian saudara di kolom komentar video di channel ini saudara. Ataukah mungkin selama ini saudara sudah menerapkan firman Tuhan ini, di mana sekalipun bebanmu berat, engkau hadapi karena engkau sadar bahwa ini hanya sementara. Lalu kemudian engkau tahu bahwa Tuhan akan mengubah semuanya sehingga engkau tetap berdoa, dan kemudian akhirnya doamu dijawab Tuhan. Kalau selama ini saudara sudah melakukan, menghidupi firman Tuhan ini dan mengalami janji firman Tuhan ini saudara, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini. Sebelum saudara melakukan segala aktivitas saudara, bahkan sebelum sebentar lagi kita akan berdoa bersama, mari buat komitmen dalam hidup saudara bahwa saudara akan tetap menghadapi segala situasi dengan benar. Bahkan saudara akan tetap menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Kenapa saudara? Karena semuanya, keberatan, kesulitan, duka cita, kesedihan, masalah yang saudara alami, itu hanya sementara. Tuhan sanggup mengubah itu semua dan Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan ini menguatkan saudara, menjadi berkat bagi setiap saudara. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Dan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan.
Dengan penyertaan-Mu lah, maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja, sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan,
kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka, ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan. Dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka. Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus. Sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami. Berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri. Berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri. Berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini.
Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.